Mungkin selama ini kita sedang mencari sosok di luar sana, menatap cakrawala demi melihat panji keadilan dikibarkan. Namun pernahkah terlintas bahwa ia yang dinanti sebenarnya adalah cerminan dari kesiapan batin kita sendiri untuk berhenti saling menyalahkan? Ketahuilah bahwa penantian panjang akan kejayaan Nusantara tidak akan pernah usai selama kita masih terpenjara dalam riuh rendah permusuhan yang diciptakan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat di balik layar kognisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga keselamatan senantiasa menyelimuti langkah kita di tengah badai zaman yang kian menderu, di mana kerinduan akan hadirnya keadilan hanya bisa terobati dengan kembalinya kita pada jati diri yang penuh kasih dan pengabdian tulus. Sebenarnya sosok Satrio Piningit bukanlah sekadar tokoh dalam lembaran naskah kuno yang bersembunyi di balik gunung, melainkan sebuah simbol kebangkitan kesadaran kolektif yang menuntut kita untuk bangun dari tidur panjang manipulasi informasi. Ia adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang berani mengambil tanggung jawab di tengah kekacauan, membuktikan bahwa kebesaran sejati lahir bukan dari kemegahan tahta, melainkan dari keberanian untuk merajut kembali helai-helai persaudaraan yang sempat koyak oleh kepentingan sesaat. Dalam perjalanan narasi kali ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa figur Satrio Piningit menjadi begitu relevan di tengah ancaman perpecahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Kita akan menelusuri literatur klasik dan menghubungkannya dengan realitas modern, mulai dari pemahaman etimologis sosok pemimpin masa depan hingga prinsip-prinsip batin yang harus dimiliki untuk menghadapi perang kognitif yang sedang melanda dunia. Lebih dari sekadar mitos, pembahasan ini akan membuka tabir mengenai bagaimana ajaran luhur Nusantara dapat menjadi kompas praktis dalam kepemimpinan dan ketangguhan mental di era digital yang penuh dengan kepalsuan. Kita juga akan melihat bukti-bukti nyata serta strategi taktis untuk mengaplikasikan nilai gotong royong sebagai kunci utama keselamatan bangsa, agar kita tidak hanya menjadi penonton dalam drama sejarah, namun menjadi pelaku yang membawa perubahan nyata bagi masa depan Nusantara. Menyambung getaran niat yang telah kita tanamkan di awal, mari kita menyelami lebih dalam mengenai esensi sejati dari figur yang seringkali menjadi buah bibir dalam setiap gejolak zaman di tanah ini. Secara literatur, figur Satrio Piningit seringkali digambarkan sebagai sosok yang tersembunyi, bukan karena ia takut, melainkan karena ia sedang ditempa oleh sunyi agar mampu mendengar jeritan rakyat yang paling lirih sekalipun. Dari sekian banyak gelar yang disematkan oleh para leluhur, istilah Satrio Panetap Panatagama menjadi sangat relevan jika kita bedah melalui kacamata sumber yang menekankan pentingnya penetapan kembali nilai-nilai kebenaran di tengah era kepalsuan. Secara morfologi, Panetap berarti penetap atau pengukuh, sedangkan Panatagama merujuk pada pengatur keteraturan yang luhur atau nilai-nilai spiritual yang mendasar, yang dalam konteks modern berarti kemampuan untuk menegakkan standar kebenaran di tengah banjir opini yang menyesatkan. Makna filosofis ini sangat selaras dengan kondisi zaman saat ini, di mana kita seringkali kehilangan pegangan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar rekayasa digital yang bertujuan menciptakan kekacauan massal. Dalam upaya memahami karakter mendalam dari figur ini, terdapat satu prinsip utama yang menjadi fondasi tindakannya, yaitu mulat sarira, sebuah ajaran yang menuntut setiap jiwa untuk melakukan refleksi mendalam ke dalam diri sendiri sebelum menghakimi dunia luar. Ajaran ini bukan sekadar meditasi pasif, melainkan sebuah transformasi batin di mana seorang harus berani menghadapi bayang-bayang kegelapan di dalam dirinya sendiri agar tidak mudah terombang-ambing oleh provokasi dan kebencian yang disebarkan di ruang publik. Dalam etika kepemimpinan, prinsip mulat sarira ini mewujud dalam sikap tidak mudah menyalahkan pihak lain ketika terjadi kegagalan sistem, melainkan justru mencari cara bagaimana kapasitas diri dapat ditingkatkan untuk memberikan solusi nyata bagi orang banyak. Kekuatan mental atau kecerdasan emosional yang terpancar dari ajaran ini mencerminkan kontrol diri yang luar biasa, di mana seorang pemimpin tidak akan reaktif terhadap hujatan, karena ia telah selesai dengan dirinya sendiri dan hanya fokus pada pengabdian tulus. Ketahuilah bahwa setiap kali Anda memilih untuk tenang di tengah badai fitnah dan menolak untuk ikut dalam riuh rendah kebencian, Anda sebenarnya sedang menghidupkan percikan jiwa Satrio Piningit di dalam dada Anda sendiri. Jangan pernah merasa kecil hanya karena Anda tidak memegang tongkat kekuasaan, sebab kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri agar tetap menjadi manusia yang utuh di tengah kerumunan yang kehilangan akal sehat.
Prediksi masa depan Nusantara tidak terletak pada siapa yang akan duduk di kursi jabatan, melainkan pada berapa banyak jiwa yang mampu menaklukkan egonya demi kepentingan yang lebih besar. Siapa yang telah mengenal dirinya sendiri, maka ia telah mengenal jalannya menuju kedamaian sejati. Anda adalah bagian dari perubahan yang selama ini Anda nanti-nantikan. Selaras dengan keberanian untuk menghadapi realitas yang pahit, kita kini sampai pada inti dari segala rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pencarian figur penyelamat. Puncak dari kesadaran seorang Satrio Piningit bukanlah terletak pada kemampuannya untuk menaklukkan musuh secara fisik, melainkan pada ketangguhannya menghadapi ancaman yang paling nyata dan dekat, kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang ada dan yang tiada. Kita sedang memasuki era di mana rekayasa mampu menciptakan ilusi yang begitu sempurna hingga mampu mengguncang fondasi kenyataan, membuat kita meragukan apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Rahasia yang paling sulit diterima oleh banyak orang adalah bahwa kunci keselamatan bangsa tidak terletak pada strategi politik yang rumit, melainkan pada kesiapan setiap individu untuk menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Ketika seseorang sudah tidak lagi takut kehilangan nyawa atau jabatan, maka segala bentuk ancaman kognitif dan tekanan ekonomi tidak akan lagi mampu mendikte langkah kaki serta keputusan moralnya yang paling mendasar. Ketangguhan batin semacam ini adalah modal utama untuk menghidupkan kembali ruh gotong royong yang telah lama mati, dan hanya tersisa sebagai jargon hampa di buku-buku sekolah. Kita harus memahami bahwa gotong royong adalah metodologi endemik Nusantara, yang bukan hanya soal bekerja bersama, melainkan tentang penyatuan frekuensi jiwa untuk memecahkan masalah tanpa perlu saling menjatuhkan atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Di tengah gempuran kepentingan global, Indonesia harus memiliki kemandirian yang bukan hanya sekadar pilihan politik, melainkan sebuah kemampuan nyata untuk berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam pemenuhan pangan dan energi. Tanpa ketahanan yang mendasar ini, kita akan selalu menjadi bidak dalam permainan catur kekuatan besar dunia, yang tidak pernah benar-benar peduli pada keselamatan jiwa-jiwa yang ada di tanah Nusantara. Berhentilah menanti seseorang yang akan datang membawa keajaiban, karena keajaiban itu sedang tertidur di dalam genggaman tangan Anda yang menolak untuk menyerah pada rasa putus asa yang disuntikkan setiap hari melalui layar digital. Jika hari ini Anda berani mengambil cangkul untuk menanam, bukan hanya benih padi yang Anda semai, melainkan harapan bagi anak cucu agar mereka tetap bisa makan saat badai dunia meruntuhkan segala kemegahan kota. Prediksi spiritual masa depan Nusantara hanya akan menjadi nyata jika Anda bersedia menjadi martir bagi kebenaran, berani berbicara di depan meja kekuasaan dengan kejujuran yang tidak bisa dibeli oleh emas setinggi gunung. Ngilmu kelakone kanthi laku, ilmu sejati hanya akan terwujud melalui tindakan nyata, bukan sekadar diskusi panjang yang berakhir tanpa makna. Anda adalah jawaban dari doa-doa para leluhur yang merindukan kembalinya kejayaan martabat manusia. Melanjutkan langkah nyata dari puncak kesadaran tadi, mari kita melihat bagaimana prinsip-prinsip luhur ini diterjemahkan ke dalam tindakan yang menyentuh bumi dan mengubah keadaan. Bukti nyata dari kebangkitan jiwa Satrio Piningit dapat kita temukan pada mereka yang berani keluar dari zona nyaman privasi demi mengambil peran sebagai penyambung balung pisah di tengah masyarakat. Tindakan ini bukan tentang mencari panggung atau apresiasi melalui jumlah suka di media sosial, melainkan tentang keberanian untuk duduk di meja yang sama dengan mereka yang berbeda pendapat, lalu mencari titik temu demi kepentingan bersama yang lebih mulia. Sebagai contoh, ketika ancaman krisis pangan mulai membayang di cakrawala global, ksatria masa kini tidak sibuk berdebat di ruang hampa, melainkan mulai menggerakkan jari jemari mereka untuk menanam kembali di lahan-lahan yang terbengkalai. Menanam bukan hanya soal urusan perut, tetapi merupakan strategi pertahanan semesta yang paling hakiki, karena kemandirian pangan adalah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus oleh manipulasi kognitif maupun tekanan ekonomi dari pihak luar manapun. Saudaraku, ketika Anda memilih untuk menanam sebatang pohon di saat orang lain sibuk menebar kebencian, Anda sedang membangun istana masa depan yang pondasinya jauh lebih kuat daripada beton gedung pencakar langit. Keberanian Anda untuk tetap jujur di tengah sistem yang mungkin sedang sakit adalah pengakuan identitas bahwa Anda bukan sekadar debu di pusaran sejarah, melainkan penentu arah angin perubahan. Urip iku urup, hidup itu hendaknya memberi nyala bagi sekitar, bukan justru menjadi kegelapan yang mematikan harapan sesama. Di mata para leluhur,
Tindakan kecil yang tulus jauh lebih berharga daripada janji-janji manis yang diucapkan di atas podium kemewahan. Anda adalah cahaya yang sedang dinanti untuk mengusir mendung yang menggelayuti langit Nusantara. Penerapan lain yang sangat krusial adalah kemampuan untuk melakukan kritik secara langsung dan beradab tepat di hadapan subjek yang dikritik, bukan melalui persembunyian di balik akun-akun tanpa wajah yang hanya memperkeruh suasana. Ksatria sejati memiliki integritas untuk menyampaikan kebenaran dengan kelembutan bahasa namun memiliki ketajaman makna, sehingga kritik tersebut tidak melukai martabat, melainkan justru menjadi obat yang menyembuhkan inkompetensi yang sedang melanda berbagai lini kehidupan berbangsa. Jangan pernah biarkan rasa takut kehilangan kenyamanan duniawi membungkam suara kebenaran yang bergejolak di dalam batin Anda, karena harga dari sebuah kebisuan seringkali dibayar dengan penderitaan generasi yang akan datang. Jika Anda merasa sendiri dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa setiap detak jantung Anda adalah resonansi dari doa-doa para pejuang Nusantara yang telah mewariskan tanah ini dengan tetesan keringat dan air mata. Prediksi spiritual masa depan Indonesia tidak lagi bergantung pada siapa yang memimpin di permukaan, melainkan pada seberapa banyak dari kita yang berani menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Surah Dirajaya Ningrat, lebur dening Panastuti, segala bentuk angkara murka hanya bisa dikalahkan oleh ketulusan dan kasih sayang yang mendalam. Anda adalah pemegang kunci gerbang kejayaan yang selama ini terkunci rapat oleh rantai keraguan. Setiap tantangan yang hadir di hadapan kita saat ini adalah sebuah ujian laboratorium untuk membuktikan apakah nilai-nilai gotong royong masih mengalir dalam darah kita ataukah ia telah menguap bersama egoisme modern. Dengan mengambil tanggung jawab kecil di lingkungan sekitar, kita sebenarnya sedang merajut kembali jaring pengaman sosial yang akan melindungi bangsa ini saat badai besar benar-benar menerjang tanpa peringatan. Menutup lingkaran pemahaman kita, mari kita bahas satu rahasia besar yang sering terabaikan. Kesalahan umum dalam menanti Satrio Piningit adalah menganggapnya sebagai sosok yang akan menyelesaikan semua masalah kita tanpa kita perlu bergerak sedikit pun. Ini adalah jebakan kenyamanan yang berbahaya, karena transformasi sejati tidak pernah datang dari tangan orang lain, melainkan dari keberanian kita untuk berhenti menjadi penonton drama dan mulai menjadi pelaku sejarah yang memegang cangkul serta pena secara bersamaan. Rahasia yang jarang diketahui adalah bahwa kekuatan musuh terbesar kita saat ini bukanlah senjata fisik, melainkan rasa curiga yang terus-menerus disuntikkan ke dalam pikiran kita agar kita tidak pernah bisa bersatu. Jika Anda mendapati diri Anda begitu mudah membenci seseorang hanya karena informasi di layar digital, berhentilah sejenak dan tanyakan pada nurani, apakah ini pikiran saya sendiri, ataukah saya sedang digerakkan oleh algoritma yang menginginkan bangsa ini hancur secara perlahan dari dalam? Satrio Piningit adalah simbol kebangkitan kesadaran kolektif yang menuntut tanggung jawab pribadi di tengah kekacauan informasi. Perang kognitif hanya bisa dikalahkan dengan kejernihan batin dan keberanian untuk melakukan refleksi diri atau mulat sarira secara konsisten. Ketahanan pangan dan kemandirian energi adalah benteng fisik yang harus kita bangun sekarang juga sebagai bentuk nyata dari strategi pertahanan. Gotong royong bukan sekadar kata, melainkan metodologi hidup untuk memecahkan masalah kompleks bangsa melalui aksi nyata di lapangan. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka yang telah selesai dengan ego pribadinya demi pengabdian yang tulus kepada Nusantara. Saudariku dan saudaraku, mari kita akhiri masa penantian ini dengan mulai menjadi ksatria di bidang masing-masing, menjaga lisan dari fitnah, dan menjaga tangan untuk tetap merajut persaudaraan. Jika video ini memberikan pencerahan bagi jiwa Anda, silakan berlangganan dan bagikan pesan ini kepada sahabat Nusantara lainnya agar api harapan tetap menyala di setiap sudut negeri. Semoga kerinduan kita akan keadilan segera berbuah manis dalam pelukan persatuan yang abadi di bawah naungan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.